Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke, selama masa pandemi jangan lupa kita untuk tetap ingat 3M dengan cara menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai setelah matematika dengan membahas soal yang sudah Bapak berikan kemarin. Sebelum mengawali kegiatan, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kira-kira ada yang mau mempresentasikan pertama kali siapa? Ya, silakan Mas Monty, sudah terlihat. Ya, saya akan menjelaskan soal dari nomor 1 dari gambar tersebut. Secara sudut BEC adalah, dari yang diketahui adalah sudut BOC dan BOA. X plus 2X sama dengan 90, jika X sama dengan 90, dengan X sama dengan 90 per 3, X sama dengan 30. Jadi sudut BOC adalah 2X sama dengan 2 kali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Oke, jadi sudut BOC ketemunya 60 derajat ya Mas Monty. Oke, sudah bagus. Silakan dilanjutkan Mas Monty. Yang biasa pada gambar di bawah ini adalah satu lingkaran besar sudut AOD adalah sudut AOD adalah 180 derajat dikurangi sudut BOC sama dengan 180 derajat dikurangi 100 derajat, hasilnya 80 derajat. Oke, jadi nomor 2 hasilnya adalah 80 derajat yang diketahui sudut keliling. Setelah itu kita mencari sudut pusatnya ya Mas Monty. Oke, dilanjutkan dengan Mas Aski untuk mempresentasikan hasil jawaban dari nomor 3, 4, dan 5. Baik, di sini mohon waktunya sebentar. Saya akan mempresentasikan tugas saya nomor 3, 4, dan 5. Sudut ACB dengan 3X min 5 itu yang diketahui, dan sudut CBA itu 2X, kemudian ada sudut CBD 5. Nah, di sini yang dita adalah sudut A. Posisinya di sini, sudut A. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari sudut A? Tentu yang pertama kita cari adalah kita manfaatkan adanya garis lurus antara ABD. Ini kan garis lurus, dan di sini sudah diketahui ada 2X dan 5X plus 5. Padahal untuk garis lurus sudutnya kan sudah jelas 180. Berarti kita tinggal mengerjakan 2X ditambah 5X plus 5 sama dengan 180, itu X ketemu 25. Jadi X-nya sudah ketemu di 25. Nah, dan kita kan ketika ketemu X kita belum bisa mencari sudut A-nya langsung, tetapi kita harus mencari sudut C-nya terlebih dahulu. Sudut C-nya yaitu 3X min 5. X-nya kan 25, kita masukkan ke persamaan yang sudah ada. Berarti sudut C-nya sudah ketemu 60 derajat. Lalu B sama dengan 2X, maka 2 kali 25 yaitu 50. Sudah ketemu kan sudut C-nya 60, sudut B-nya 50. Nah, sekarang kita sudah bisa mencari sudut A-nya. Sudut A-nya kita bisa cari dengan 1/3, itu kan sudutnya 180. Jadi untuk mencari sudut A kita tinggal 180 dikurangi sudut C tambah sudut B. Sudut A-nya ketemu 70. Mungkin untuk nomor 3 seperti itu. Jadi ketemu sudut A 70. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Maaf sebelumnya di sini lupa belum saya gambar ya, Pak. Terus ini intinya ada seperti jajar bejang seperti itu kan. Nanti sudutnya itu ketika kita jumlah karena harusnya 360. Jadi yang udah diketahui ada sudut QRS itu 84, terus sudut PSR 78, sudut PQR 102. Nah, yang belum diketahui kan tinggal QBS. Ya udah, tinggal kita jumlahkan yang itu tadi. QRS ditambah PSR ditambah sudut PQR tambah sudut IPS.
Jadi ketemu 264 tambah sudut KPS sama dengan 360. Jadi KPS-nya ketemu 360 dikurangi 264 sama dengan 96. Nomor 5 di sini kita disuruh untuk mencari sudut P. Bagaimana cara kita mencarinya? Cara kita mencarinya seperti tadi yang segitiga, satu segitiga itu 180 derajat. Kemudian ada kita jumlahkan aja sudut P tambah sudut Q tambah sudut R. Sudut P itu sebesar 4x, maka kita substitusi x-nya ke dalam persamaan tersebut. 4 kali 15 sama dengan 60 derajat. Jadi ketemu sudut P sebesar 60 derajat. Nanti misal kita cari sudut R-nya, itu juga sama, itu kan 3x, maka kita tinggal substitusi x-nya tadi ke dalam sudut. Misal dicari sudut R-nya itu kali 15, 45. Di soal yang dicari sudut P itu yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Mas Aski. Kira-kira yang lain ada yang mau tanya dari presentasi Mas Aski dan Mas Monty tadi? Kurang jelas sedikit di nomor 2, Pak. Oke. Mungkin sudut keliling dan tadi bisa Bapak jelaskan kembali. Oh ya, terima kasih Mas Aski. Untuk nomor 2 tadi yang sudut keliling dan sudut pusat ya Mas? Sudah kelihatan? Sudah. Oke, di sini ya ada sudut pusat. Di situ sudut pusat pengertiannya adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh pusat lingkaran dan 2 titik yang terletak pada busur lingkaran. Jadi sudut pusat ini di contoh gambar yang kiri ini adalah sudut AOD dengan titik O ini adalah titik tengah, titik atau titik pusat dari lingkaran tersebut, ya kan. Jadi ini dinamakan dengan sudut pusat AOB. Terus yang dimaksud sudut keliling di sini adalah sudut yang dibentuk oleh 3 titik yang terletak pada busur lingkaran. Perhatikan gambar di bawah. Di sini untuk yang gambar sebelah kiri ini ada sudut ACB. Jadi ini sudut C tidak lagi terletak di pusat, di titik pusat lingkaran, tapi terletak di busur ya, jadi di tepi garis lingkaran. Jadi ini dinamakan sudut keliling. Titik-titik yang dihubungkan terletak pada busur lingkaran ini adalah sudut keliling. Nah, hubungan antara besar sudut pusat dan sudut keliling bisa dilihat seperti di bawah ini. Suatu besar sudut pusat diketahui, maka sudut keliling yang menghadap busur yang sama juga dapat diketahui. Seperti contoh di sini, sudut pusatnya yang mana? Untuk sudut pusatnya yang AOB atau yang ACB, Mas? AOB ya. AOB, Pak. Karena terletak pada titik pusat lingkaran. Terus sudut kelilingnya yang mana? Ya, sudut kelilingnya yang ACB karena menghadap busur, berada pada busur. Ya, ini semuanya menghadap pada busur yang sama, yaitu pada busur ini ya Mas, AB ini ya. Jadi bisa ditentukan besar sudut pusat adalah 2 kali besar sudut keliling jika menghadap busur yang sama. Di sini sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. Begitu juga untuk sudut kelilingnya itu juga bisa diketahui ketika sama-sama menghadap busur yang sama. Ini sudut kelilingnya sudut ACB, berarti menjadi setengah dikali sudut pusat atau sudut AOB. Seperti itu Mas Aski. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi atau masih belum jelas? Mungkin berarti itu untuk sudut dari sudut keliling seperti itu ya Pak? Jadi nanti sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling jika menghadap busur yang sama. Itu juga sebaliknya, sudut keliling itu setengah dari sudut pusat jika menghadap busur yang sama. Sekian. Kira-kira ada yang masih bingung? Ya. Mas Aski, kalau bisa nanti gambarnya untuk yang nomor 4 tadi belum ada gambarnya, dilengkapi dahulu baru dikirimkan dulu ya. Ya, untuk agenda pada pertemuan berikutnya, kalian akan mencoba membuat klinometer sederhana. Nanti bisa kalian lihat di YouTube bagaimana cara untuk membuat klinometer sederhana. Apa itu klinometer? Klinometer adalah alat untuk mengukur ketinggian. Jadi biasanya kita mengukur ketinggian menggunakan meteran, tapi kalau semisal objek yang diukur itu terlalu tinggi, maka kita menggunakan alat bantu yang bernama klinometer. Di sini bisa kalian lihat nanti setelah web meeting ini selesai, bisa kalian cari di YouTube seperti apa cara membuat klinometer sederhana. Ini kira-kira alat yang dibutuhkan apa saja. Di sini
Yang paling kelihatan ada isolasi, busur, benang. Ada pertanyaan kira-kira dari tugas yang akan datang? Oke. Untuk minggu depan udah harus jadi alat ya Pak? Iya Mas. Ada lagi yang ditanyakan? Siap Pak. Ya, kalau tidak ada, saya udah. oke, kalau tidak ada, sekian ya pertemuan hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, sekian dari Bapak. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan kata-kata Bapak, mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.